Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 8C, 8D, 8E, dan 8F. Melanjutkan materi yang sebelumnya tentang koordinat kartesius atau bidang kartesius kita hari ini. Kemarin kalian sudah memahami mencari suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Hari ini materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang kuadran 1, 2, 3, dan 4 dan posisinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silakan berdoa masing-masing. Baru setelah itu lanjut ke dalam pembelajaran. Setelah berdoa, perhatikan kembali, Bapak kembali menerangkan sumbu X itu adalah vertikal, sumbu Y adalah horizontal. Nah, dalam kuadran 1, ini kuadran 1 deh. Tulisannya ada kuadran 1. Titik Q di sini titiknya adalah 2,3. 2 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X. Ini kuadran 1. Kuadran 2 di sebelah kiri, kuadran 3 di bawah kiri, dan kuadran 4 di bawah kanan. Nah, kuadran ini berbentuk berbalik arah jarum jam. Kalau arah jarum jam adalah ke kanan berputar, kalau ini ke kiri, atau arah dari lawan dari arah jarum jam. Kalau kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di kuadran 1 semua bernilai positif. Sumbu X positif, sumbu Y positif. Itu di kuadran 1. Sedangkan di kuadran 2 itu X-nya negatif dan Y-nya positif. Di kuadran 3 nilai X dan Y sama-sama negatif. Misalkan titik sini berarti min 2, min 1. Misalkan Bapak bikin titik sini berarti min 2, min 1, karena X dulu baru Y. Dalam membuat titik X dulu baru titik Y-nya. Oh, berarti min 2, min 1. Berarti di sini dua-duanya bernilai negatif. Sedangkan di kuadran 4 bernilai X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, mereka itu tidak bakal ada yang sama. Maksudnya sama di sini positif positif, negatif positif, negatif negatif, positif negatif. Pasti mereka berbeda-beda setiap kuadrannya. Lanjut. Nah, sekarang kita melihat dalam ayo kita menalar. Nah, perhatikan, ayo kita menalar. Nah, di sini kita melihat titik A adalah min 2, bukan min 2, 2,6. Berarti titik A berjarak 2 satuan dari sumbu X, di sumbu Y, dan 6 satuan terhadap sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Iya, betul. Ini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, 2 satuan terhadap sumbu Y. Benar, ini kan Y. Berarti jaraknya dari sini 1, 2. Oh, 2 satuan. Sedangkan dia ke sumbu X yang ke bawah, dia hitung dari titik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 2 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Dan berada di kuadran 1. Nah, ini tugas pertama kalian. Membuat titik-titik ini diisi di buku tugasnya, dibuat gambarnya. Sekali lagi Bapak mohon dibuat gambarnya dan dibuat cara jawabnya. Jangan hanya jawabannya aja. Matematika tidak perlu hanya jawaban, cara dan proses juga diperlukan. Karena untuk menangkasi supaya kalian paham bahwasannya bukan hanya jawaban aja yang perlu, tapi soal juga. Tidak mungkin ada jawaban kalau nggak ada soal. Oke. Pak, gimana 3,0 ini, Pak? Nah, 3,0 kan berarti terhadap sumbu Y kan di sini. Berarti 1, 2, 3. Oh, 3 satuan terhadap sumbu Y dan 0 satuan karena sumbu X di sini nggak bergerak deh. Berarti 0 satuan terhadap sumbu X. Nah, di ini kuadran berapa, Pak? Ini kan kuadran 1. Nah, kalau ini pas di titik X-nya 0 atau pas di tengah-tengah X, dia mempunyai 2 posisi. Berarti dia termasuk di kuadran 1 dan di kuadran 2. Begitu untuk yang B. Selanjutnya nanti kalian kerjakan sendiri.
tugasnya. Dan ini setelah kalian isi titik-titiknya juga kerjakan yang bawahnya, yang ABC-nya. Jadi soalnya bukan cuma ini aja nih, bukan, tapi juga ini. Oke, silakan diperhatikan, soalnya dipahami, lalu dikerjakan. Lalu setelah itu kalian kirim tugasnya ke nomor Bapak yang bakal sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak berikan. Dimohon dengan sangat untuk mengerjakan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya yang baik. Dan tolong dibuat salam, nama, kelas, karena itu sangat penting untuk memudahkan Bapak. Dan juga untuk kalian mewah Bapak yang sopan dan lihat waktunya, jangan tengah malam ataupun malam, karena waktu kita belajar hanya sampai jam 1 siang. Oke, dan kalaupun ada yang bertanya-tanya melalui WA, usahakan juga, Pak, saya si A dari kelas A mau nanyakan tentang soal yang ini dan ini. Jadi Bapak tahu cara menjawabnya. Jangan asal, Pak, saya mau tanya tugas yang ini apa aja. Ya kan, kelas Bapak bukan cuma kelas 8, ada juga kelas 9, ada juga kelas 7. Jadi bertanyalah dengan bijak sesuai dengan pertanyaannya, jangan langsung tiba-tiba bertanya kepada Bapak. Oke, nah ini dicatat di buku catatan. Tidak usah dikirim, catatan tidak usah dikirim, tapi dicatat aja. Ini dicatat, lalu ini dikerjakan. Ayo kita menalarnya, tabelnya diisi dan dikerjakan, lalu juga sampai 3. Oke, sampai sini saja. Mohon maaf jika ada kurang-kurang katanya dari pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat sesuai waktu yang diberikan, sehingga tidak mengirim tugas atau belum mengirim tugas, sehingga waktunya cukup untuk mengerjakan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua kelas 8C D E F. Shalom.